Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Perkenalkan, saya Astrid Deborah Meliala, moderator pada sesi diskusi kali ini. Saya ucapkan selamat datang dalam podcast seri 6 Take Kabupaten Sigi yang merupakan rangkaian dari kegiatan seri podcast Kepala Daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Teknologi. Podcast ini merupakan bagian dari Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang diadakan sebagai sarana berbagi cerita inovasi kebijakan para kepala daerah penggagas insentif fiskal berbasis ekologi yang berada di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Aceh. Proses, dinamika, praktik baik, dan pembelajaran dari inovasi tersebut perlu untuk disebarluaskan untuk didengar oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Acara ini terselenggara berkat kerjasama di The Asia Foundation, TAF, Fitra Riau, Pusat Telah dan Informasi Regional, Patiro, Indonesia Baju Center, IBC, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, LTKL, dari Forum Inisiatif TRI, dan Beritabaru.co sebagai media partner. Rekan-rekan, bersama kita telah hadir para narasumber dalam sesi diskusi kali ini, yaitu yang pertama, Bapak Afid Lama Karate, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mewakili Bupati Sigi. Selamat sore, Pak Afid. Sore, Mbak Astrid dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Pak Afid. Dan yang kedua adalah Bapak Desriko Malayu Putra, Senior Policy Sekretariat LTKL. Selamat sore Mas Erik. Selamat sore Mbak Astrid dan kawan-kawan. Ya, terima kasih untuk kesediaannya menjadi narasumber pada acara podcast kali ini. Saya ingin menyampaikan kepada para pemirsa bahwa acara ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Beritabaru.co. Bagi seluruh pemirsa yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menulis pertanyaannya pada kolom chat untuk peserta yang hadir di Zoom dan pada kolom komen untuk peserta yang mengikuti via YouTube channel. Dan jangan lupa untuk menuliskan identitas Anda terlebih dahulu sebelum membuat pertanyaannya. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah dialog interaktif ini selesai. Baiklah, sekarang kita akan mulai sesi podcast ini. Kita langsung saja ya kepada Bapak Afid, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi. Pak Afid, ya, sebagai satu kabupaten pioner penggagas transfer inovasi kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi, bisa diceritakan Pak bagaimana awal mulanya akhirnya Kabupaten Sigi itu antusias untuk berkomitmen mengaplikasikan kebijakan inovasi transfer fiskal berbasis ekologi ini. Kalau tidak salah 1 dari 7 sama ya Pak ya. Silakan Pak diceritakan bagaimana. Baik, makasih Bu Astrid, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Benar sekali Kabupaten Sigi menjadi salah satu yang mendorong awal mulanya pelaksanaan TAKE di Indonesia, dan cukup panjang cerita kenapa sehingga Kabupaten Sigi sangat fokus dan tertarik dalam pelaksanaan pengolahan lingkungan yang lebih, karena beberapa dasar daripada kabupaten itu sendiri. Pertama tentunya Kabupaten Sigi itu secara geografis, kemudian secara geologi, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu kemarin kita salah satu daerah yang dari 3, Palu, Sigi, dan Donggala, yang mengalami bencana sehingga Palu Koro ada di atas daripada Sigi. Kemudian Sigi juga memiliki hutan yang cukup luas, lebih daripada 70%. Kemudian secara sosial budaya, adat masyarakat setempat, memang wilayah Kabupaten Sigi adalah wilayah yang sangat perhatian, atau memang dasarnya memang adalah hutan yang harus kita jaga karena kondisi geografis, dia juga merupakan catchment area daripada Kota Palu dan sekitarnya. Dan ini menjadi pilihan kenapa Sigi menjadi satu kabupaten yang harus berplatform lestari. Kira-kira seperti itu. Olehnya turunan daripada itu yang juga di dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sigi itu ada, kita akhirnya melahirkan yang namanya Perda Sigi Hijau. Perda Sigi Hijau itu sendiri sebenarnya digagas sebelum gempa terjadi. Namun
pelaksanaannya, pembahasan, saya masih punya foto-fotonya, pembahasan kami dengan DPR itu justru terjadi beberapa saat setelah gempa Palu, Sigi, dan Donggala, dan itu kita lakukan di tenda. Artinya ini menunjukkan bahwa kami benar-benar sadar dengan gempa itu lagi, kita semakin sadar bahwa memang kita tidak bisa lari, bahwa ini adalah kondisi Sigi yang harus terus kita dorong. Kita tetap mesti bertahan dengan kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Sigi. Kemudian kenapa dia memilih Take? Karena kita sadar juga bahwa Take adalah salah satu turunan pelaksanaan yang bisa kita laksanakan mewujudkan yang namanya Sigi Hijau yang sudah kita buat regulasinya bersama-sama dengan DPR. Kira-kira itu gambaran singkat berkaitan kenapa Kabupaten Sigi akhirnya memilih menjadi satu kabupaten yang pioner atau pendorong awal mulanya transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Terima kasih. Nah, Pak Afid, untuk penjelasan pertama saya langsung, wah luar biasa memang Sigi ini kabupaten muda, tapi karena rasa kepemilikan yang besar terhadap hutan dan lingkungan, dikarenakan juga kondisi geografis yang mau tidak mau memang harus punya banyak cara untuk memitigasi bencana seperti itu. Akhirnya pemerintah setempat, baik bupati dan legislatif berkomitmen untuk ayo bersama-sama menjaga wilayah dengan cara salah satunya Perda Sigi Hijau dan komitmen untuk inovasi ini lebih pakai ya Pak ya. Menarik sekali. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Saya beralih dulu ke Mas Erik. Mas Erik sendiri selaku perwakilan LTKL, ini bagaimana melihat daerah dampingan itu tidak hanya Sigi ya Mas ya, ada banyak daerah dampingan, dan kenapa akhirnya LTKL memilih Sigi? Apakah karena ada Pak Afid di situ? Apakah karena ada aktor yang bisa diajak bekerja sama atau apa seperti itu? Bisa diceritakan Mas Erik? Siap, terima kasih banyak Astrid. Kalau begitu saya bercerita latar belakang. Sigi ini adalah merupakan kabupaten deklarator dari LTKL sendiri. Jadi hubungan LTKL dengan Sigi itu justru kami ini adalah petugas yang membantu kabupaten atau sekretariatnya kabupaten dalam rangka membantu menghubungkan kabupaten dengan para mitra pembangunan, dengan stakeholder lainnya, sehingga kolaborasi dengan skema kolaborasi kita berbondong-bondong membantu kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Sigi, untuk bisa bekerja sama mendorong rencana pembangunan berkelanjutan di sana serta berdampak kepada masyarakat, tata kelola pemerintahan, kemudian tata kelola sumber daya alam. Itu awalnya. Jadi saya masih ingat itu Paulina almarhum, itu beliau yang pada saat itu menandatangani langsung deklarasi lestarinya bersama LTKL. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena kami adalah timnya kabupaten yang membantu menghubungkan kabupaten dengan para mitra, kabupaten dalam anggota LTKL merancang perencanaan pembangunannya. Di antaranya adalah pengembangan insentif fiskal, baik bersumber dari dana publik ataupun non publik ataupun. Nah, karena itu sudah menjadi agenda besarnya oleh LTKL. Nah, maka kami di sekretariat mencoba mengidentifikasi peluang insentif yang berasal dari dana publik. Di antaranya ada DID, DAK, DAU, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu berujung kepada skema baru melalui TAKE, TAPE, dan TANI ataupun ALAKE. Skema ini sebenarnya adalah sebagai bentuk konkret dari prioritasisasi anggaran, ya, keberpihakan anggaran untuk tujuan tertentu. Nah, kalau untuk TAKE ini berarti kepada tujuan ekologi. Sebenarnya mekanisme TAKE bisa diarahkan kepada pencegahan stunting, pendidikan, dan lain-lain. Artinya untuk tujuan tertentu. Nah, karena Kabupaten Sigi memiliki komitmen yang sudah tertuang di dalam produk hukum mereka melalui Perda Sigi Hijau, kita lihat tuh komponen yang bisa kita akselerasikan dengan kebijakan insentif. Insentif tadi baik dari dana publik ataupun non publik. Nah, ketemu kita di beberapa visi kabupaten, terutama ternyata skema TAKE ini berujung pada 3 target utama di kabupaten. Pertama adalah TAKE sebagai strategi percepatan pencapaian misi pembangunan di Kabupaten Sigi. Yang kedua, TAKE sebagai strategi pengimplementasian
implementasi kegiatan program dalam konteks keberpihakan terhadap lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah strategi pemberian penghargaan atas desa-desa berprestasi untuk menjaga lingkungan. Ini yang kemudian menjadi background utama. Setelah itu kita lihat lebih dalam melalui produk hukum yang sudah muncul di dalam Perda Sigi Hijau itu ternyata ketemu tuh, ya kan? Akhirnya tim LTKL berkomunikasi dengan Pak Irwan, Pak Hafid, dan lain-lain. Oke, kita gunakan skema ini dalam rangka memberikan penghargaan kepada orang-orang atau pemerintah desa yang sudah komit terhadap lingkungan. Itu yang kemudian menjadi cikal bakalnya dan akhirnya berujung kepada penandatanganan Perbup baru skema ADD yang sudah mengadopsi prinsip HK di dalam pembagian skema tersebut dengan menambahkan pengalokasian kinerja lingkungan di dalam skema ADD dan Kabupaten Sigi. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih Mas Erik. Skema anggaran berbasis kinerja gitu ya, karena ini memang kondisi geografisnya banyak berkaitan dengan isu-isu ekologis, jadinya dikaitkan dengan perlindungan ekologi seperti itu ya. Tadi menarik ketika Mas Erik menyampaikan akhirnya komitmen bersama antara pemerintah kabupaten dan usulan dari masyarakat sipil bertemu seperti itu dan akhirnya membuahkan tidak hanya perda hijau yang sudah digagas waktu itu kata Pak Hafid sebelum gempa, tapi setelah itu dipercepat prosesnya setelah ada hikmah dari bencana seperti itu. Dan sekarang Sigi bahkan sudah memiliki Perbup, sudah menguatkan dalam payung hukum untuk tahun 2021, ada Perbup yang kemudian menjadi payung hukum untuk kebijakan inovasi anggaran transfer fiskal ini. Nah, saya kembali kepada Pak Hafid. Bapak sebagai perwakilan dari pemerintah setempat, begitu ya Pak ya, apakah secara objektif gitu, apa sudah melihat ada perubahan yang dirasakan dari desa-desa yang memang sudah mendapatkan insentif? Apakah memang desa-desa tersebut sudah menunjukkan kinerjanya terhadap pelindungan ekologis jauh lebih baik, atau misalnya ada desa-desa lain yang tertarik dan ingin menunjukkan performanya juga untuk dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap ekologi seperti itu. Apakah Pak Hafid sudah melihat perkembangan itu selama hampir 1 tahun Perbupnya ditetapkan? Silakan Pak Hafid. Baik, saya pikir kita harus jujur bahwa ini kita baru mulai 2021 dan tentunya kami juga harus menyampaikan bahwa beberapa desa yang sudah ada, terutama yang kita sudah berikan insentif, karena memang berdasarkan indikator Sigi Hijau itu ada desa-desa yang memang kita nilai sebenarnya dia sejak awal sudah konsisten. Olehnya ini yang kita mau dia dihargai, kira-kira seperti itu, dia dihargai. Dan dari 106 di Kabupaten Sigi, kita juga sudah memberikan insentif dan kemudian tidak semua tentunya, karena seperti tadi disampaikan masih ada desa yang dia sebenarnya konsentrasi atau hasil misalnya musyawarah desanya belum mendorong kepada pengelolaan atau pencapaian indikator Sigi Hijau. Nah, seperti tadi disampaikan, benar sekali, desa-desa justru desa-desa yang belum itu sekarang mereka tertarik. Mereka tertarik untuk bisa menjadi bagian daripada indikator Sigi Hijau. Kemudian yang paling penting juga pemberian insentif ini adalah sesuatu yang menurut kami positif. Karena selama ini seperti yang kita cerita bahwa pembagian itu kan dia istilahnya merata lah. Dia indikatornya kemiskinan, kemudian geografis dan lain sebagainya, itu jumlah penduduk itu memang tidak menjadi pembelajaran buat desa-desa yang kita harapkan bisa melakukan pengelolaan lingkungan. Kemudian saya juga mau cerita bahwa selain Perbup, Mas Destiko, kami juga sebenarnya sudah mengeluarkan turunannya daripada Perbup itu ada keputusan Bupati. Kita ingin memperluas, seperti yang pernah kita cerita kemarin, kita ingin memperluas bukan hanya desa. Take ini kita dorong bukan hanya desa, tapi juga kepada kecamatan, kemudian kepada OPD, dan juga sebenarnya kita ingin mendorongnya ini di dalam di dalam keputusan Bupati itu kita ingin mendorongnya kepada masyarakat-masyarakat yang dia memberikan kontribusi nyata terhadap
pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sigi. Nah, sebenarnya TAKE ini juga saya ingin cerita latar belakangnya juga. Kemarin pemikiran sederhana masyarakat Sigi adalah kita punya hutan yang luas. Terus kalau kita punya hutan luas, kita ini jaga hutan yang pemikiran sederhana masyarakat, kita sudah ajarkan bahwa hutan ini dia menghasilkan oksigen dan lain sebagainya, gitu kan? Dia akan juga menyerap CO2. Tapi sekarang apa yang Kabupaten Sigi dapat dengan hutan yang demikian luas itu? Justru kami di Pemda Sigi ini kemarin pemikirannya agak terbalik begini. Kenapa pemerintah, ini kaitannya dengan pemerintah pusat, kenapa pemerintah pusat memilih indikator, kita ambil contoh misalnya DBH. Indikator DBH itu produksi kayu. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa pemikiran sederhana kita berarti banyak yang menjadi kebun atau hutannya dirubah menjadi kebun, dia dapat insentif. Padahal kan pemikiran kita harusnya kami yang punya hutan luas ini, yang belum rusak ini yang harusnya diberikan penghargaan. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan ini harusnya diberikan penghargaan, bukannya daerah-daerah yang hutan, mohon maaf, mungkin ada daerah-daerah yang juga berusaha untuk menjaga hutannya. Tapi kami ini bukan nanti sekarang menjaga hutan. Kita sudah dititipkan ada namanya Taman Nasional Lorelindu yang demikian luas. Kemudian kita punya Danau Lindu yang ada di puncak daripada daripada kawasan lindu tersebut. Sekarang kita tidak ada apalagi kalau kita bicara kebijakan daerah, sekarang kehutanan dicabut ini. Sekarang jadi kebijakan provinsi, jadi kewenangan provinsi bahkan pusat. Terus di sana ada masyarakat kami yang enclave, kira-kira seperti. Tentunya dengan adanya kebijakan, akhirnya kami sadar juga mungkin saja kalau kita hanya mengharapkan sesuatu dana dari pusat tanpa adanya indikator, tentu kita juga sadar ini tidak bisa. Dan kami berharap tentunya TAKE dengan indikator yang semakin lama, kami berharap tentunya dukungan dari teman-teman LTKL dan teman-teman TAF dan beberapa kawan-kawan yang istilahnya masyarakat sipil yang sudah mendorong kami. Sebenarnya ini juga penyadaran bukan hanya sama masyarakat, penyadaran kepada kami orang Pemda bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang mempunyai nilai, kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat dan ada ukurannya. Kira-kira. Dan alhamdulillah di Sigi Hijau kita sudah coba mulai buat ukurannya. Kami juga sadar bahwa ukuran-ukuran yang ingin dicapai kayak tadi misalnya dengan kita kolaborasikan dengan dana desa ini adalah sesuatu yang harus memberikan manfaat minimal 3 tadi itu kan, baik lingkungannya, masyarakatnya, dan tentunya ekonominya. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Olehnya indikator Sigi Hijau dia memuat beberapa indikator yang harapan kita tentunya semakin lama akan semakin memberikan dampak nyata kepada desa-desa yang mendapatkan insentif. Karena memang desa-desa kami jujur itu sangat berbeda karakternya. Desa yang yang dekat dengan Kota Palu tentunya sangat berbeda dengan desa yang ada di misalnya wilayah Pipikoro yang berbatasan dengan Sulawesi Selatan dan dia ada di daerah ketinggian. Kira-kira seperti itu gambarannya manfaat daripada TAKE yang saat ini sudah kami terapkan di Kabupaten Sigi. Terima kasih. Baik Pak Hafid, saya lagi-lagi meng-caption beberapa yang tadi disampaikan oleh Pak Hafid gitu. Saya tertarik itu pernyataannya. Sebenarnya ini agak menjawab pertanyaan saya berikutnya nanti, tapi tidak apa-apa Pak. Harusnya upaya untuk menjaga hutan yang diberikan penghargaan. Jadi harusnya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang justru banyak melakukan upaya untuk menjaga hutan, tidak hanya memberikan apresiasi kepada mereka yang mendapatkan hasil, mendapatkan profit dari menjual hasil hutan, seperti itu ya Pak ya. Artinya kan profit itu hanya sekejap ya, maksudnya sekejap sementara ketika kita mengupayakan untuk menjaga hutan, mengambil profit dari hutan-hutan, tentunya yang dilakukan segini inginnya ini berkelanjutan sehingga hutan tetap lestari. Di sisi lain juga tetap bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Nah ini dari Kabupaten Sigi memberikan tantangan kepada pemerintah. Ya harusnya diperhatikan juga daerah-daerah yang justru memperhatikan masa depan hutan seperti itu. Oke, kalau dari Mas Erik, bagaimana Mas melihatnya? Tadi Pak Hafid sudah menyatakan bahwa daerah-daerah, desa-desa yang sudah mendapatkan insentif, ya kita jujur karena ini masih dalam tahun yang sama seperti itu, mungkin belum terlihat sangat signifikan. Tapi setidaknya desa-desa sekitar yang sudah melihat ada pemberian insentif kepada mereka yang melakukan
kinerja yang baik dalam perlindungan lingkungan, mereka juga berupaya untuk memenuhi indikator itu. LTKL sendiri dari perwakilan masyarakat sipil bagaimana melihatnya? Apakah memang ada dampak yang dihasilkan oleh Perbuk ini atau program TAKE ini secara umum seperti itu di Kabupaten Sigi itu sendiri? Silakan Mas Erik. Oke. Pertama yang perlu kami sampaikan, sebagai sekretariat LTKL itu merujuk kepada tidak membawa gagasan baru ya untuk Sigi ataupun kabupaten, tapi kita betul-betul menerjemahkan dari dokumen perencanaan yang ada di kabupaten tersebut. Nah, basisnya adalah RPJMD. Nah, kita sudah lihat di dalam RPJMD, kemudian kita komunikasi dengan Pak Bupati, ada beberapa misi-misi yang harus didukung. Artinya satu periode Pak Bupati itu harusnya visi misi yang sudah dituliskan itu harus tercapai. Strateginya apa? Nah, salah satunya adalah strategi mengimplementasikan ini karena titipan kegiatan dan program itu tidak hanya sampai di level dinas lagi, tapi sudah masuk ke level desa gitu. Jadi kalau selama ini RPJMD itu kuatnya pelaksana kegiatan dan program itu di tingkat dinas, sekarang kita tarik ke paling bawah lagi di tingkat desa. Ada tiga misi tentunya yang sudah kita catat di dalam pengembangan TAKE di sini ini. Ada misi 2, misi 4, dan misi 5 yang pada prinsipnya adalah misalnya kayak misi 5 itu secara tegas Pak Bupati sudah membuat di dalam misi mereka ke misi kepala daerah itu adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Caranya apa? Bagaimana misi ini bisa dilakukan? Jadi tidak harus beban itu dimasukkan kepada dinas lingkungan saja, tidak. Tapi bagaimana melibatkan dinas pemberdayaan masyarakat desa, ya kan, untuk menerjemahkan misi itu juga. Jadi pelaksanaan pencapaian misi itu dikeroyok bareng-bareng dengan tupoksi yang ada di masing-masing dinas. Kemudian dalam konteks meningkatkan kualitas harmoni sosial masyarakat ataupun ekonomi masyarakat, dengan apa? Kita bisa komunikasi dengan bagian ekonomi di pemerintah Kabupaten Sigi, kemudian mencari atau mengidentifikasi peluang kerjasama yang bisa diakses juga oleh pemerintah desa. Jadi, Pak, kami akan ada kegiatan dalam rangka peningkatan ekonomi. Maka akan ada proses komunikasi dari desa ke dinas-dinas yang lain juga. Jadi, kalau selama ini komunikasinya terarah kepada dinas pemberdayaan saja, dinas pemberdayaan desa, kemudian melalui skema TAKE Sigi ini, desa akan melihat peluang kerjasama melalui dinas-dinas yang lainnya. Betul. Nah, nanti insentif tersebut tidak hanya bersumber dari ADD saja. Ya. ADD itu sebagai income atau pendapatan pemerintah desa. Tapi ada pendapatan lain yang tidak masuk ke dalam berbasis anggaran. Contohnya misalnya kayak program. Misalnya Pak Afid nih, sebagai kepala dinas lingkungan, ternyata Rensra di dinas lingkungan ada menyebutkan mengenai pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, misal seperti itu. Akhirnya Pak Afid karena sudah mendapat data dari dinas pemberdayaan desa, desa-desa yang berprestasi menjaga lingkungan, maka tentu akan ada pengarahannya. Ya oke, karena ini sudah komit, sudah bagus pengelolaannya, maka akan kita arahkan mereka sebagai beneficiaries, baik dalam konteks pengembangan kegiatan, ataupun dalam konteks pengembangan program, ataupun menghubungkan desa-desa yang berprestasi di lingkungan itu untuk mendapatkan award ataupun prestasi lainnya di hadapan Pak Bupati. Misalnya kayak bantuan keuangan, gitu ya kan, PKK, misalnya bantuan keuangan khusus yang bisa didistribusikan kepada pemerintah desa, ataupun penghargaan lain yang juga prestisius menurut pemerintah desa yang bisa diberikan oleh pemerintah kabupaten tentunya. Nah, refleksi yang kita lakukan ternyata penghargaan terhadap mereka yang sudah bekerja kepada lingkungan itu tidak bisa dipandang penghargaan dalam bentuk uang saja. Tidak demikian. Padahal kalau kita melihat tidak seberapa dampak dari pengelolaan income dari TAKE, skema TAKE itu diberikan kepada pemerintah desa, tidak seberapa, tapi mereka mendapatkan posisi di hadapan kepala daerah. Mereka mendapatkan diberikan kesempatan untuk tampil oleh kepala daerah. Bahwa kami sudah berbuat terhadap lingkungan, pencapaian visi misi Bapak dan lain-lain. Dan hanya bermodal sertifikat kadang-kadang ya, tidak. Jadi saya bicara tidak hanya di Sigi ya, di daerah lain
cuma penghargaan desa yang sudah peduli terhadap lingkungan, pencapaian Perda itu prestisius sekali gitu loh bagi kepala desanya, kemudian menjadikan stimulus untuk bergerak lebih kencang, lebih kuat, lebih mencari, menemukan mitra dan lain-lain. Jadi kita melihat insentif yang dimaksud itu tidak boleh diterjemahkan fiskal secara khusus, tapi menerjemahkan insentif itu biar dalam bentuk penghargaan, kemudian finansial juga, dan tidak hanya finansial berbasis ADB saja. Bisa saja ke depan ada mitra yang tertarik untuk mengembangkan kegiatan pendampingan masyarakat di sana. Kemudian dipilihlah satu desa atau satu kecamatan di areal itu untuk tempat bekerja, untuk pemberdayaan masyarakat. Itu juga kita pasang sebagai insentif. Atau jangan-jangan kita bisa kembangkan, ajak perusahaan-perusahaan lain untuk mengembangkan CSR mereka, dan adanya CSR mereka untuk mereka desa-desa atau daerah-daerah ataupun orang-orang yang sudah berprestasi untuk lingkungan. Nah, ini juga kita lagi sedang kembangkan. Jadi kalau selama ini CSR itu Pak Afid tidak ada indikator, Pak. Yang penting 2,5% keluar, mau untuk kegiatan olahraga juga boleh, panjat pinang juga boleh, oget tunggal juga boleh, apapun boleh. Nah, sekarang itu kita berpikir dari 2,5% total nilainya itu kita ambil deh. Yang kita ambil 30% untuk kegiatan yang berujung lingkungan. Perusahaan akan semakin bangga, Pak. Artinya badan usaha akan semakin bangga. Ternyata CSR kami berkontribusi terhadap lingkungan, gitu, tanpa harus menyampaikan kepentingan sosial lainnya. Kadang-kadang kan dari dana 2,5% CSR itu kan berujung kepada hal-hal yang tidak berdampak terhadap kinerja, ya. Contoh misalnya tarik tambang, oke lah. Tapi dananya besar sekali. Daripada kita sumbangkan 25 juta kepada pemerintah desa untuk kegiatan tertentu, itu berdampak kepada pengelolaan sampah di desa, masyarakat. Kalau tarik tambang kan hari itu aja, Pak. Kita tarik tambang, badan capek, kemudian ketahuan habis. Maksudnya akan ada target insentif dalam bentuk yang lain selain dari dana publik yang akan kita kembangkan. Kira-kira. Baik, Mas Erik menyoroti ya bahwa selama ini perilaku antar dinas, antar stakeholder terkait itu masih sendiri-sendiri kerjanya ya. Untuk perlindungan lingkungan itu sebetulnya bukan semata-mata masalahnya Pak Afid dengan dinas terkait gitu, tetapi juga bagaimana skema ini bagaimana skema ini akhirnya membuat seluruh pihak-pihak yang terkait itu ikut berkolaborasi, karena kita itu tidak semata-mata juga bicara soal insentif tanda kutip dalam bentuk dana gitu, tapi ada banyak insentif lain yang sebetulnya bisa dicapai bersama-sama dan menjadi capaiannya Kabupaten Sigi kalau misalnya desa-desa tersebut, desa-desa di sekitar bisa kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan itu baik gitu ya untuk program ini. Sejauh yang Mas Erik amati gitu selama belum setahun ya sebetulnya pengaplikasian dari Perbup tahun 2021 tentang yang terkait dengan skema inovasi transfer ini, apakah memang kebiasaan tersebut sudah mulai berubah gitu? Apakah ada memang perubahan perilaku dari perubahan komunikasi dari beberapa dinas-dinas terkait untuk lebih berkolaborasi, untuk ayo sama-sama bahwa ini adalah misi kita bersama demi kemajuan Kabupaten Sigi itu sendiri? Apakah Mas Erik sudah melihat itu mulai dijalankan meskipun mungkin belum sampai capaiannya belum maksimal gitu? Bagaimana Mas? Oke, kalau secara aktualnya mungkin Pak Afid yang bisa menjelaskan, karena memang relasinya konsep TAKE ini betul tidak akan menjadi beban di satu dinas saja, PMB tidak, di mana misalnya Pak Afid sebagai dinas lingkungan itu juga akan melihat ketersediaan data yang bisa ditampilkan oleh TAKE ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan kegiatan dan program gitu ya kan, terutama dalam mensinkronkan range di masing-masing dinas. Yang kedua misalnya kalau berbicara Kalpataru deh, misalnya Pak Afid juga mendorong bagaimana kabupaten menerima Kalpataru, dia akan mudah menemukan titik-titik yang bisa ditonjolkan, yang bisa ditampilkan sebagai dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sudah peduli terhadap lingkungan.
kita sebut misalnya kayak dinas pendidikan. Dinas pendidikan kita sebut dengan sekolah-sekolah adiwiyata yang di level desa, ada SD, ada SMP, ada SMA yang sudah mengadopsi nilai-nilai lingkungan, bisa kita hubungkan itu, maka akan ada ajang-ajang prestisius yang bisa dikolaborasikan dengan dinas. Kita sebut lagi dengan dinas sosial, mereka yang contoh ya, dinas sosial itu salah satu data yang mereka gunakan itu adalah data IDM. Data ini juga diukur secara digunakan oleh pemerintah desa dalam konteks kinerja lingkungan. Artinya ketika desa bekerja menggunakan skema TAKE, maka data IDM yang diproduksi setiap tahun berpotensi meningkat, gitu. Karena akan ada nilai kinerja yang diukur di sana. Kalau selama ini kan data IDM lihat ya udahlah ini ngerjain apa sih, kemudian dicatat, tidak bisa ditunjukkan dalam bentuk aktivitas ataupun kinerja. Ke depan dinas sosial bisa gunakan data itu, bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat, BPS bisa gunakan itu, dan lain-lain. Jadi model interaksinya itu akan ekosistemnya akan terjadi. Desa-desa tadi itu akan dilihat, kemudian dikeroyok bareng-bareng dalam skema kolaborasi. Itu yang terpenting. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai kepala daerah, misalnya dalam perspektif kepala daerah, Pak Irwan itu ya, Pak Bupati itu akan mudah mendapatkan progres dari kinerja terhadap pencapaian misi 5 mereka. Misi 5-nya Pak Irwan atau Pak Bupati. Saya pengen uji, misi 5 ini udah sampai di mana? Gitu ya kan? Oh Pak, ini di desa ini sudah terjadi, ini desa ini sudah terjadi. Kalau selama ini kan progres pengangka-angkaan terjadi dihitung oleh laporan berbasis laporan dinas saja ya. Kalau sekarang justru Pak Bupati bisa ngeceknya sampai ke level desanya gitu. Kira-kira. Jadi memang akan terjadi sebuah ekosistem dalam rangka mendorong pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sigi karena dengan menerapkan prinsip TAKE ini. Jadi beban lingkungan itu bukan hanya di dinas lingkungan atau dinas Pak Afid lagi, tapi juga dinas pemberdayaan desa udah mikirin, kemudian dinas pendidikan udah mikirin, dinas sosial memikirkan, kemudian BPS memikirkan, dinas-dinas ketahanan pangan misalnya, dinas pertanian sudah memikirkan, dinas perkebunan juga memikirkan gitu. Jadi yang berhasil kita lakukan adalah terjadi sebuah ekosistem pengelolaan lingkungan yang berbasis desa yang bisa dikeroyok bareng-bareng oleh masing-masing dinas. Itu baik, yang menjadi catatan. Baik Mas Erik, kembali kepada Pak Afid. Pak Afid, tadi Mas Erik sudah menjelaskan versi masyarakat sipil. Harusnya program ini, kebijakan ini akan memberikan benefit seperti yang sudah diceritakan oleh Mas Erik itu ya. Apakah Pak Afid selaku perwakilan dari Bupati Sigi, tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup ya, apakah memang melihat dalam kacamata yang sama Pak? Apakah memang ada nih benefit yang dirasakan oleh Pemkab sendiri dalam program ini dan kaitannya untuk pelindungan ekologi sepanjang program ini sudah berjalan seperti itu? Karena kan sebagai kabupaten pionir ini tentunya kalau praktik-praktik baiknya tentunya harapannya akan bisa direplikasi di kabupaten-kabupaten lainnya gitu. Apa sih Pak benefit yang dirasakan atau kira-kira menjadi target dari Kabupaten Sigi ini untuk dicapai dengan ikut terlibat, ikut mengadvokasi program ini di Sigi? Silakan Pak Afid. Baik, makasih Mbak Astrid. Pasti manfaat yang dirasakan oleh Kabupaten Sigi sangat banyak. Kalau kami melihatnya jujur hal itu terjadi begini. Saya kembali kepada kondisi Kabupaten Sigi yang saya mau cerita bahwa di Kabupaten Sigi itu tidak ada tambang. Tidak ada tambang. Tidak ada perusahaan besar. Jadi jangan teman-teman berpikir Kabupaten Sigi ini ada perusahaan, kita lagi berhadapan-hadapan dengan perusahaan ini sampai ada kebijakan TAKE dan lain sebagainya. Tidak. Justru Kabupaten Sigi ini adalah satu kabupaten yang menurut kami mungkin salah satu contoh kabupaten yang ada di Indonesia yang masih konsisten dengan kondisi alamnya, kira-kira seperti itu. Tapi kita juga sadar bahwa masyarakat kita terus bertumbuh, masyarakat kita terus berkembang. Kita butuh ekonomi, kita butuh masyarakat juga punya kemampuan untuk bisa membiayai anak-anaknya sekolah. Kita juga membutuhkan biaya untuk bagaimana masyarakat Sigi juga lepas daripada kemiskinan dan lain sebagainya.
Nah, berkaitan dengan hal itu, ini tentunya adalah satu kebijakan yang menurut kami sangat baik. Kita harus jujur bahwa sebenarnya kita ambil contoh kondisi pandemi ini. Yang mampu bertahan itu adalah daerah-daerah yang dia hidup dari sumber daya alamnya. Kira-kira seperti itu. Dan ini semakin menyadarkan bahwa saya masih contoh pada saat gempa kemarin, masyarakat dari daerah daerah yang jauh itu, yang dia punya pendapatan, dia punya sumber daya alam yang bisa menghasilkan pertanian yang baik, beras yang dia bisa kelola. Bahkan di daerah kita ini masih ada beras yang istilahnya pertaniannya itu masih menggunakan model bukan pertanian irigasi modern, tapi dia masih menggunakan tanda hujan dan lain sebagainya. Tapi dia bisa hidup dan dia bisa mendorong hasilnya itu kepada dia takut saudaranya di Kota Palu dan sekitarnya itu kelaparan pada saat gempa kemarin karena suplai makanan terhenti. Mereka akhirnya mendorong itu adanya gotong royong dari masyarakat desa yang sebenarnya jalannya sulit dan lain sebagainya. Dia mengirim beras kepada masyarakat saudaranya yang ada di wilayah Sigi yang berdekatan dengan Kota Palu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut kami sebenarnya menjadi dasar daripada bagaimana cikal bakal daripada suatu kabupaten lestari yang memang berasal daripada ciri khas masyarakat kami, kira-kira seperti itu. Olehnya berkaitan dengan take, ini adalah sesuatu yang tentunya ingin kita dorong menjadi bagian daripada budaya ataupun daripada ciri khas masyarakat Kabupaten Sigi itu sendiri. Saya kasih contoh misalnya, pengolahan hutan yang ada di Kabupaten Sigi di Desa Toro itu sudah ada, dia bersebelahan dengan Taman Nasional Lorelindo. Mereka punya yang namanya wilayah Pampa. Pampa itu tempat mereka untuk bisa menghasilkan produksi. Dia sama juga dengan kalau kayak misalnya kehutanan, dia ada wilayah hutan produksi dan lain sebagainya. Nah, ini yang istilahnya menjadi sesuatu yang kita kolaborasikan sehingga bisa menjadi ciri khas daripada desa-desa yang ada di Kabupaten Sigi. Dan tentunya dengan take ini, kita ingin kembali lagi, take ini menjadi sesuatu yang akan memberikan penghargaan kepada contoh-contoh baik yang sebenarnya sudah berlaku di masyarakat Sigi dan kita ingin angkat lebih ke permukaan dan dia bisa menjadi sesuatu yang harapan kami bisa menahan laju daripada perubahan daripada lingkungan ataupun pengolahan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sigi itu sendiri. Jadi prinsipnya dengan take ini dia memang akan semakin mendorong penguatan kepada pengolahan lingkungan yang juga bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan kondisi kabupaten itu sendiri, Kabupaten Sigi itu sendiri. Sehingga kami seperti kemarin kita ingin adanya satu produk-produk lokal yang dia tetap mendorong produk-produk ramah lingkungan, namun dia punya nilai yang baik, nilai yang tinggi, yang tentunya pasti akan dihargai dengan nilai yang tinggi juga dan bisa memberikan suatu pendapatan kepada masyarakat kami yang ada di desa-desa di Kabupaten Sigi. Saya juga ini ingin langsung tanggapi dari Pak Tarmizi, ada apakah bagaimana dengan operasional Perda Sigi Hijau? Saya ingin langsung tambah operasional Perda Sigi Hijau ini memang dia kita dorong bersama-sama dengan DPR karena memang ini memang kondisi kemarin gempa itu memang semakin menyadarkan kami pemerintah daerah termasuk dengan DPRD bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita dorong bersama. Memang hampir tidak ada tarik menarik kepentingan di sana. Justru kita pada saat menyusun Perda Sigi Hijau itu dia lebih mudah ya, mungkin karena kondisi kemarin hikmahnya seperti Mas Dextriko bilang, hikmahnya adalah kita akhirnya jadi satu rasa bahwa oh ya ini kita harus seperti ini, kita harus dengan kondisi alam kita, kondisi lingkungan kita yang memang benar-benar tidak bisa kita hindari. Bahkan kalau ada beberapa seniman di wilayah Sigi yang di Sigi dan Kota Palu dia membuat karya hidup di atas patahan. Ya kita memang tidak bisa kemana-mana. Tapi kita harus menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di Kabupaten Sigi, termasuk dengan kondisi hutan ataupun kondisi sumber daya alam yang harus kita eksplor dengan lebih maksimal, namun tidak merusak lingkungan. Ini memang teorinya menurut saya mungkin sangat idealis ya, tapi memang kondisinya alhamdulillah di Kabupaten Sigi masih seperti itu. Ya memang sudah ada juga pasti korporasi-korporasi yang ingin masuk, yang ingin melakukan upaya-upaya pengolahan, tapi memang ada juga yang takut dengan gempa kemarin.
Jadi akhirnya mereka takut dan mereka tidak berani lagi untuk bisa melakukan investasi yang tidak berhubungan dengan lingkungan. Sehingga beberapa yang istilahnya mencoba masuk itu memang kita dorongnya kepada hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian perikanan, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam yang memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri. Kira-kira itu benefit berkaitan dengan TAKE yang saat ini mudah-mudahan akan terus kita bersama-sama dengan teman-teman LTKL, teman-teman masyarakat sipil, TAF dan lain sebagainya. Kita ingin akan ada spesifikasi daripada indikator daripada masing-masing desa nantinya, yang kita tentunya dia akan bisa digunakan oleh desa-desa tersebut. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Hafid. Lagi-lagi saya menangkap kesan yang sama gitu ketika memulai obrolan dengan Pak Hafid itu ya, bahwa memang Kabupaten Sigi ini tuh unik gitu. Naturnya warga di sana tidak hanya warganya, tetapi juga pejabat-pejabat terasnya, mulai dari pemerintah kabupaten sampai ke legislatif, memang melihat punya rasa kepemilikan yang begitu besar gitu ya Pak ya terhadap alam, dan tidak rela gitu kalau alamnya ini akan suatu saat hilang. Jadi apapun dilakukan untuk mempertahankan, ya oke, kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga hidup dari alam, mendapatkan manfaat ekonomi dari alam gitu. Tapi sedang berusaha bersama-sama untuk tetap mempertahankan kelestariannya sehingga bencana-bencana yang berpotensi terjadi di Sigi juga bisa dihindari seperti itu. Tapi ya ini juga tidak jadi pembenaran ya, maksudnya untuk kabupaten lain yang tidak punya kondisi geografis yang sama dengan Sigi seperti itu. Masa iya kita tunggu bencana dulu baru punya mimpi yang sama untuk kembali mencintai lingkungan seperti itu, Pak. Terlalu ini ya, tidak seperti itu pula gitu logika berpikirnya. Tapi saya menangkap kesannya bahwa memang dimulai dari rasa kepemilikan yang besar sehingga kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan anggaran pun akhirnya diarahkan ke situ. Gitu. Oke, sepertinya tadi Pak Hafid juga sudah mulai menyitir sedikit tentang perda hijau. Ini juga menarik ya Pak ya buat saya pribadi yang memang baru kali ini gitu melihat suatu daerah, suatu kabupaten yang begitu fokus ke isu hijaunya, salah satunya Sigi ini. Ini Pak Hafid melihat apakah sejauh ini program-program yang sudah dilaksanakan sejak tahun perda ini, kalau tidak salah 2019 ya Pak ya, apakah program-program yang selama ini dari 2019, 2020, 2021, termasuk di 2021 ini ada TAKE ini sudah mendukung capaian-capaian yang diharapkan oleh perda itu sendiri, Pak? Apakah memang jalannya sudah dalam satu rel seperti itu? Bagaimana Pak tanggapannya? Baik, makasih. Ya, ada beberapa indikator yang kita dorong di Sigi Hijau dan kita coba kolaborasikan dengan TAKE kemarin. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh Mas Destiko. Ada ketahanan pangan yang berkaitan dengan pertanian organik, ya, seperti itu. Kemudian ada pengelolaan lingkungan desa itu dia kaitannya dengan baik itu dengan perubahan iklim, pengolahan sampah, kemudian penghijauan, karena ada juga program daripada kami. Ini program-program sederhana sebenarnya. Ada program menanam 10.000 pohon per desa, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah program-program yang ada di dalam indikator pencapaian indikator Sigi Hijau. Kemudian kaitannya juga dengan kayak tadi ada kesejahteraan sosial, kemudian ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi. Jadi ini adalah sesuatu yang kita dorong di dalam Perda Sigi Hijau dan pelan-pelan memang kolaborasi untuk mencapai ini mulai bergerak bersama. Kira-kira seperti itu. Sudah mulai seperti tadi digambarkan, kita dengan TAPD, dengan dengan dinas-dinas, kemudian yang paling penting juga sebenarnya yang paling penting adalah keterbukaan kami dengan berbagai macam stakeholder, termasuk kenapa kami bergabung atau menjadi bagian daripada Lingkar Temu Kabupaten Lestari, karena itu tadi kami sadar benar dengan kondisi seperti ini kami tidak bisa sendiri, kami butuh kolaborasi berbagai macam stakeholder. Kita juga sadar bahwa teman-teman masyarakat sipil, teman-teman NGO adalah teman-teman yang dia punya concern dengan
pengolahan lingkungan yang demikian tinggi, dan dia ingin mewujudkan itu nyata. Kan itu yang paling penting, bahwa pada saat ada program yang masuk ataupun ada sesuatu yang ingin kita lakukan, dia betul-betul ada manfaatnya dirasakan oleh masyarakat itu. Dan alhamdulillah kerja-kerja sama ini, kerja-kerja bersama, kolaborasi yang selama ini kami bangun, pelan-pelan sudah mulai ada hasilnya. Kira-kira hasilnya itu ya level daripada semakin terbukanya kita untuk bisa melakukan pengolahan-pengolahan lingkungan yang berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, kemudian juga mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Karena sebenarnya kan kita sadar pengolahan lingkungan ini kan ya seperti tadi sampaikan tidak akan bisa kalau hanya dinas lingkungan itu sendiri. Dia mesti mulai dari desa, kemudian mulai dari kecamatan, kemudian masyarakat sipil, teman-teman kelompok, kalau kayak di kami ada yang namanya masyarakat adat, kira-kira seperti yang istilahnya dia benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pengolahan lingkungan di Kabupaten Sigi itu sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang terus kami dorong, karena keberlanjutan daripada apa yang kita cerita ini akan kelihatan di beberapa waktu yang akan datang. Jadi kita sekarang bikin regulasinya, kita bikin ada sigi hijau, ada take dan lain sebagainya yang kita coba dorong. Tentunya hitungan hasilnya itu atau hasil yang kita harapkan tentunya kita tidak bisa lihat hanya sebentar ini. Kita akan lihat perubahan perilakunya masyarakat kami beberapa waktu yang akan datang. Kemudian bagaimana dengan kondisi lingkungan kami. Itu yang akan menjadi rupanya ini ada hasilnya ini. Karena kita cerita seperti ini ada indikator dan lain sebagainya, tapi dalam beberapa waktu yang akan datang dia misalnya rusak, berarti kita harus jujur, kita tidak berhasil dalam mulai. Itu yang sebenarnya yang kami ingin betul-betul terjadi di Kabupaten Sigi. Ya ini saya ulangi lagi tadi, mungkin kadang-kadang mungkin ini didengar oleh sebagian teman-teman terlalu idealis, tapi memang seperti itu. Saya mau cerita bagaimana Bupati Sigi telepon saya tengah malam, dia bilang, Fit, di sana ada orang yang gali batu begitu kan. Itu tidak ada izinnya dan itu batunya ada di bukit. Kalau itu kita gali terus, itu bukitnya akan pada saat hujan pasti dia akan, karena kondisi gempa kemarin, pada saat batu-batu itu kita biarkan diambil orang tanpa izin, tentunya dia akan bisa menjadi sumber longsor, banjir untuk desa yang ada di bawahnya. Bupati sampai seperti itu untuk bisa mendorong jangan sampai ada tambang, kira-kira seperti, karena itu tadi di daerah sebelah kami, mohon maaf, Kota Palu dan Donggala, mereka kita terkenal pasirnya dikirim ke khususnya ke Balikpapan, Kalimantan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Kabupaten Sigi kita masih betul-betul memprotek itu, karena kita sadar kalau ini kita bongkar, maka apa bedanya kita dengan kabupaten lain yang istilahnya dia ingin cepat dapat uang, kira-kira seperti itu. Kita tidak ingin cepat dapat uang, tapi kita ingin sejarah. Ini memang sesuatu yang saya kadang-kadang dengan teman-teman LTKM, bagaimana kita bisa ekonomi kami bisa naik ini. Sedangkan saya melihat daerah-daerah lain dia tetap memaksakan upaya-upaya percepatan ekonomi. Namun kami sadar kalau misalnya kita konsisten dengan ini, kita punya sumber-sumber daya alam seperti contoh misalnya air yang bisa kita dorong menjadi pembangkit listrik yang dia menurut kami dia tidak akan merusak lingkungan, justru dia bisa menjadi sesuatu energi baru terbarukan yang juga bisa memberikan kontribusi ekonomi kepada kami. Masih ada beberapa hal yang lain termasuk kayak yang sudah kita cerita tadi, ada misalnya kopi, kemudian ada beberapa hasil-hasil hutan non kayu yang istilahnya bisa menjadi tumpuan hidup yang kalau kita kelola dia tidak hanya bahan mentahnya saja tentunya kan. Kita ingin mendorong ada dia sesuatu menjadi nilai tambahnya dan dia bisa memberikan dampak nyata terhadap produksi ekonomi yang dia akan dorong kepada masyarakat. Ini memang pasti butuh proses. Kami sadar ini, tapi ya sejauh ini kami masih konsisten dengan Sigi Hijau. Mudah-mudahan ini kami berdoa dengan peraturan daerah ini, karena kami sadar juga pergantian pimpinan daerah akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungannya. Kami berharap dengan proteksi yang kami lakukan dengan Perda ini adalah sesuatu berarti menjadi ciri khas kabupaten, bukan hanya milik misalnya bupati, tapi ini menjadi milik kabupaten dan terutama kepada masyarakat dan pemerintah daerahnya. Terima kasih. Ya, Pak Afid, berarti memang pemerintah pun terus berusaha gitu ya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa loh memperoleh manfaat ekonomi tanpa harus merusak. Kita
pemerintah kabupaten terus menggulirkan berbagai upaya, berbagai skema, kebijakan-kebijakan kepada desa-desa, itu juga sebagai bukti bahwa keinginan untuk memiliki hutan yang tetap lestari, keinginan untuk memiliki lingkungan yang tetap lestari itu bukan suatu hal yang mustahil meskipun tidak mudah. Kita support, jadi pemerintah kabupaten sudah berusaha tetap mensupport desa-desa dengan payung hukum yang sudah disediakan dan perda yang diharapkan mampu bertahan sekalipun nanti karena Bapak Bupati ini sudah periode kedua ya Pak ya, kemungkinan besar bisa jadi aktornya pun tidak dari lingkaran yang sama, bisa jadi seperti itu gitu. Bagaimana sudah berusaha untuk memproteksi kebijakannya menjadi kebijakan bersama. Luar biasa sih. Kita kembali ke Mas Erik. Bagaimana menurut LTKL? Apakah tadi kan Pak Afif sudah menjelaskan bahwa Perda Hijau yang sudah diinisiasi sejak tahun 2019 bahkan sebelum gempa seperti itu, program TAKE yang sebetulnya ini satu rangkaian perjalanan untuk mencapai misi gitu ya. Bagaimana pandangan masyarakat sipil dari kacamata masyarakat sipil? Apakah memang ada benefit atau ada hal yang berbeda kan kalau dilihat kan ATKL tidak hanya mendampingi SIGI ya. Apakah ada hal yang berbeda dengan dilahirkannya kebijakan-kebijakan perda, perbuk seperti ini berbeda dengan kabupaten lain di mana SIGI bisa menjawab permasalahan lingkungannya? Apakah memang itu disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan tersebut atau itu tidak berpengaruh sama sekali? Silakan Mas Erik. Oke. Baik. Yang pertama yang perlu kami sampaikan untuk memastikan sebuah rencana pembangunan berkelanjutan itu bisa diterapkan di sisi pemerintah itu harus berbasis perencanaan. Yang kedua berbasis kerangka regulasi ataupun kebijakan yang di-create atau diciptakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan itu. Jadi ada yang sifatnya deklarasi saja tanpa didukung oleh komponen kebijakan, maka sulit untuk menyusun kerangka deklarasi tadi, komitmen tadi ke dalam sistem perencanaan. Nah ini sebenarnya Pak Hafid juga yang bisa menjelaskan. Jadi begini ceritanya, di dalam sistem pemerintahan itu mereka terikat dengan RPJMD, kemudian Rensra, Renja, APBD, IKU, indikator kinerja utama, dan laporan-laporan mandatori yang dievaluasi oleh tingkat kementerian. Jadi sebenarnya komitmen SIGI ini sangat prestisius. Selain dari komit terhadap lingkungan yang sudah disampaikan oleh Pak Afid tadi, kemudian perilaku pemerintahnya sendiri yang sangat peduli terhadap lingkungan, didukung oleh kerangka peraturan yang bisa memandatkan pelaksanaan kegiatan itu harus dilaksanakan secara hukum. Jadi tidak hanya di level kebijakan, tapi secara hukum. Misalnya kalau kita berbicara tentang SIGI hijau. SIGI hijau itu sudah memuat mengenai kewajiban insentif dan disinsentif ya, terhadap mereka-mereka siapa saja yang melakukan kegiatan yang berdampak terhadap pencapaian SIGI hijau ataupun terhadap pencapaian lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui, sebenarnya di dalam SIGI hijau itu ada 9 komponen diantaranya. Tadi Pak Afid juga sudah menyampaikan. Nah, kalau kita melihat kerangka kebijakan TAKE, kita hubungkan dengan Perda SIGI hijau, kita hubungkan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten SIGI, itu sebenarnya ada 4 indikator yang sedang dituju oleh TAKE ini. 3 indikator di dalam RPJMD, di dalam misi Pak Bupati, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Kemudian ada 4 indikator yang ada di dalam Perda SIGI hijau, sehingga layaklah mereka-mereka yang melakukan, mendorong kegiatan kepedulian terhadap lingkungan itu mendapat prestasi ataupun mendapat penghargaan dari pemerintah kabupaten. Hari ini, insentif tersebut baru berwujud dalam bentuk alokasi dana desa. Yang kedua, tadi Pak Afid juga sudah menyampaikan, selain dari dana desa yang dikelola, ada surat keputusan publik. Saya nggak tahu persisnya Pak Afid, apakah itu semacam bantuan keuangan atau kesempatan untuk diberikan penghargaan atau prioritasi program, implementasi program, apapun itu bentuknya,
Sehingga nanti itu juga bagian dari komponen insentif. Dan yang saya ingin sampaikan adalah 4 indikator yang akan dituju dalam TAKI itu melalui Perda Sigi. Yang pertama adalah mendorong pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sigi. Ini kaitannya dengan bagaimana Sigi terus menjaga dan menciptakan ketahanan di wilayah mereka, sehingga kondisi darurat, kondisi kahar yang akan ditemukan ke depan itu harusnya tidak berdampak kepada pangan, begitu ya Pak ya. Contoh misalnya seandainya areal Sigi habis oleh pertambangan, tiba-tiba terjadi gempa, kemudian jalur laut ombak besar misalnya. Apalagi yang kita harapkan dalam konteks ketahanan pangan di area itu. Nah, artinya Sigi dengan komitmen hijaunya, dengan komitmen yang muncul dari RPJMD, berupaya memastikan kondisi pertanian berkelanjutan di sana tetap terjadi. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks mitigasi, adaptasi, dan perubahan iklim, di mana misalnya dalam konteks sekarang ini cuaca tidak menentu, kemudian pembangunan harus didorong kepada pembangunan berkelanjutan, maka Perda Sigi Hijau RPJM di Kabupaten itu juga sudah memandatkan dalam bentuk aktivitas dan kegiatan yang akan diturunkan di level dinas, di dalam reja-reja, diturunkan melalui RPJMD-nya desa-desa, diturunkan menjadi indikator kinerja utama, misalnya di Bapeda yang mengawal proses itu. Jadi sehingga pencapaian target dalam konteks mitigasi, adaptasi perubahan iklim itu dilakukan oleh semua pihak. Yang ketiga misalnya terkait dengan pertumbuhan kesejahteraan sosial, misalnya ini kaitannya dengan ekonomi. Dengan target diberlakukan, maka dipastikan anggaran untuk pengelolaan ekonomi, anggaran untuk meningkatkan produksi masyarakat atau pertumbuhan kesejahteraan sosial itu dialokasikan oleh pemerintah desa, sehingga terjamin hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat di sana. Nah, secara proporsi anggaran, kemudian inilah yang kemudian disusun oleh Sigi menjadi 5 indikator utama dalam konteks pelaksanaan kegiatan TAKE di Kabupaten Sigi. Misalnya ada komponen proporsi anggaran, apakah ada desa menganggarkan kegiatan untuk penguatan produksi pangan enggak di desanya? Kalau iya, desa Anda menjadi target untuk mendapat insentif TAKE. Yang kedua, ada tidak desa menganggarkan anggaran untuk pengelolaan lingkungan? Ya kan, kalau untuk memastikan kegiatan lingkungan itu bisa dilaksanakan oleh desa kan tidak voluntary, Pak. Kalau voluntary itu kan kayak kita ini, kayak masyarakat, ya kan. Tapi kalau pemerintahan harusnya kan mandatori. Agar terjadi mandatori itu salah satu komponennya adalah komponen anggaran, komponen perencanaan. Jadi dua komponen ini harus dipastikan ada, gitu, agar itu secara mandatori dia dilaksanakan. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi indikator kinerja di Kabupaten Sigi. Berikutnya adalah bagaimana pertumbuhan kesejahteraan sosial di sana, bagaimana ketahanan ekonomi di sana, dan termasuk ketahanan lingkungan. Dengan 5 indikator ini dipastikan Sigi Hijau akan berdampak, masyarakat di dalam lingkungan desa akan berdampak, visi misi Pak Bupati akan berdampak, perencanaan di Kabupaten Sigi juga akan berdampak, sehingga di akhir tahun itu bisa dilaporkan. Jadi misalnya kayak Dinas Pemberdayaan Desa itu akan bisa menyusun sebuah laporan terkait dengan pencapaian visi misi Pak Bupati dalam kriteria tertentu. Misalnya saya kepala daerah, saya pengen dong minta laporan khusus terkait dengan bagaimana saya sudah mendesain kegiatan program untuk pengembangan lingkungan. Maka dengan mudah itu terlacak, dengan mudah itu bisa ditemukan oleh Pak Bupati itu sendiri. Gitu. Nah, dan yang kedua adalah inisiatif pekerjaan yang di level desa, level dinas, kemudian mitra pembangunan itu juga menjadi komponen yang dilaporkan oleh Pak Bupati atau pemerintah kabupaten kepada Kementerian Dalam Negeri melalui SIPP, melalui Sakip. Nah, itu kan laporan-laporan bergengsi yang harus secara mandatori harus mereka laporkan kepada yang harus pemerintah kabupaten laporkan ke nasional. Begitu juga dengan laporan-laporan SDGs, perkembangan SDGs di daerah, laporan-laporan terkait dengan pendataan gas rumah kaca, ya kan, inventarisasi gas rumah kaca, itu kan sifatnya mandatori, ya kan? Sehingga dengan skema tadi itu membuka peluang kabupaten untuk secara konsisten melaporkan kondisi daerah. Jadi
TAKE itu semacam pintu gerbang, Mbak Astrid, untuk menuju Sigi kepada mengakses berbagai bentuk kegiatan, program, ataupun insentif-insentif yang juga ada di masing-masing tingkat kementerian. Misalnya kayak Kementerian Lingkungan Hidup ternyata sekarang sedang mengembangkan indikator baru untuk DID-nya. Nah, dengan adanya kabupaten yang sudah menerapkan TAKE, maka berpeluang besar bagi kabupaten tersebut untuk mendapatkan dana insentif daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup karena indikatornya sudah terpenuhi. Gitu. Kalau dulu kan indikatornya kan hanya sampah, ya kan? Kalau sekarang akan ditambah kawasan hutan. Nah, kalau kaitannya dengan Pak Afid tadi, artinya semakin luas kawasan hutan yang ada di sini, semakin banyaklah potensi insentif yang akan diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup ke depannya melalui DID. Nah, maka semakin percaya dirilah misalnya kayak Pak Afid sebagai kepala dinas lingkungan di sana untuk menata lingkungannya. Karena untuk desa sudah ada anggarannya, untuk kabupaten sudah anggarannya, dan RPJMD sudah tercapai, dari kementerian juga sudah akan membantu. Maka upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan juga akan tercipta nantinya. Pertama dilakukan oleh desa sendiri, kedua dilakukan oleh pemerintah kabupaten karena juga mendapat dukungan dana insentif dari perusahaan. Nah, ada lagi DBH, ada lagi semacam. Sehingga dengan satu kegiatan TAKE bisa 10 itu diakses peluang-peluang yang bisa dimainkan oleh pemerintah kabupaten sini. Kira-kira demikian, Kak Astrid. Baik, Mas Erik. Ternyata selain memang ada privilege yang akhirnya dimiliki oleh kabupaten yang telah memiliki regulasi berupa Perda dan Perbup, juga sebetulnya sekarang juga tengah berproses ya di pusat. Jadi kabupaten sebenarnya meskipun tidak instan gitu akan merasakan benefit-benefit yang lain juga di kemudian hari ketika capaian-capaian kinerja ini juga terekam gitu ya sebagai capaian dari kabupaten. Waktunya terus berlalu, sementara pertanyaannya mungkin masih banyak sekali ya Pak ya dan Mas Erik. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya kepada Pak Afid sebelum kita membuka sesi tanya jawab yang lebih luas. Pak Afid, dari pengalaman mengawal Perda Sigi Hijau, program TAKE, kebijakan inovasi transfer anggaran berbasis kinerja gitu kepada desa-desa. Dari pengalaman Pak Afid sendiri selaku salah satu stakeholder kunci gitu di kabupaten dan juga mewakili Bupati Sigi sendiri, apakah ke depannya what's next gitu? Apakah apakah Kabupaten Sigi melihat program ini layak untuk dilanjutkan, layak untuk direplikasi, melihat dampaknya yang sudah berjalan, atau sebetulnya Pak Afid sendiri punya pemikiran lain seperti itu? Silakan Pak Afid. Baik, makasih Mbak Astrid dan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu, ini cara ya, kalau saya pribadi melihat ini adalah bagian daripada cara atau strategi daripada masing-masing kabupaten untuk mewujudkan kondisinya, atau kalau kayak tadi disampaikan Mas Eko, ini adalah salah satu upaya kami untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati yang sangat jelas tertuang di dalam RPJMD berkaitan dengan Sigi Hijau, kemudian TAKE dan pengelolaan lingkungan. Menurut kami memang kita akhirnya tidak bisa lari daripada itu, selain karena misalnya kebijakan kita mendorong kebersamaan untuk pengurangan emisi ya. Ini adalah sesuatu yang memang kita harus, menurut kami di Kabupaten Sigi adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita ambil contoh misalnya bagaimana masyarakat di Kabupaten Sigi yang istilahnya dia bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat daripada lingkungannya. Contoh misalnya kami punya ada masyarakat yang dia mengelola tanaman obat. Ini kan kalau misalnya kita dorong menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah, akhirnya kita sadar bahwa tidak mesti harus kita merusak lingkungan. Idealnya, tidak mesti kita harus merusak, tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu manfaat ekonomi buat masyarakat Kabupaten Sigi. Kemudian menurut kami apakah ini dapat direplikasi atau bisa disebarluaskan kepada semua kabupaten yang ada di Indonesia? Kami adalah salah satu yang menginisiasi ini. Tentunya kami mengharapkan ini bisa menjadi
contoh buat daerah-daerah lain yang mengharapkan adanya suatu kebijakan transfer fiskal yang berbasis ekologi. Seperti kami cerita tadi, awal mulanya kenapa kami terlibat dengan LTKL, dasarnya adalah dulu kita berharap apa sebenarnya manfaat kita punya hutan ini. Kira-kira seperti itu. Awalnya kita hanya berpikirnya tadi, ada transfer anggaran tadi itu. Tapi setelah lama-kelamaan, akhirnya kita semakin sadar, pemerintah sendiri, pemerintah daerah Kabupaten Sigi, akhirnya semakin sadar bahwa rupanya pengolahan lingkungan ini bukan untuk orang lain, begitu. Justru pengolahan lingkungan ini manfaatnya buat kami sendiri. Saya kembali ke gempa tadi. Kalau kita bisa melakukan pengolahan lingkungan yang baik, saya kasih contoh Mbak, bahwa saat ini Kabupaten Sigi walaupun sudah 3 tahun selesai gempa, tapi dampaknya itu masih ada. Apa? Di gunung sebelah barat daripada Kabupaten Sigi itu ada terjadi rekahan-rekahan pada saat gempa kemarin. Dan saat ini, apalagi sekarang ini mungkin sempat nonton TV, kita selalu mengalami banjir karena pada saat rekahan-rekahan itu terisi oleh air hujan dan dia akhirnya akan turun pada saat dia tidak mampu tahan lagi, dia turun untuk menyapu bersih desa-desa yang ada di bawahnya menjadi banjir bandang. Apa yang kita lakukan dengan itu? Apa masyarakat kami lakukan? Ya akhirnya kita semakin sadar, kita sepakat misalnya kayak kemarin kita rapat di Desa Poi, kita sepakat kita akan tanam bambu ini. Kita mesti tanam bambu karena kita juga melihat bahwa sebagian wilayah-wilayah yang bambunya masih bagus, pada saat ada banjir itu tidak sampai langsung mengenai rumah penduduk. Jadi kan sekarang ada program misalnya dari teman-teman balai wilayah sungai itu, dia membangun dam atau sabo. Dia bangun sabo. Jadi ada pertahanan berlapis selain bangunan-bangunan fisik yang dibangun oleh teman-teman Kementerian PU, kita juga mendorong adanya tanaman-tanaman yang bisa menahan laju daripada banjir tadi itu. Nah, ini apa? Ini sesuatu yang semakin menyadarkan masyarakat kami. Ya, rupanya kita memang harus lakukan ini. Nah, saya kembali lagi bahwa TAKE bisa menjadi salah satu pemicu semangat teman-teman yang ada di lapangan, terutama teman-teman di desa yang akan dia akhirnya berlomba-lomba, kami tahun depan akan tanam ini, tahun depan kami akan tanam ini, tahun depan kami akan tanam. Sampai seperti itu sekarang di desa-desa yang ada Kabupaten Sigi berkaitan dengan ada yang berpikiran kita tanam bambu, di bawahnya harus ada tanaman yang lebih besar yang berproduksi, yang ada produksinya. Oke, tidak ada masalah kita bilang. Yang penting dia akhirnya bisa menjadi selain untuk pencegahan dampak bencana, dia juga bisa menjadi sesuatu yang memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat dan bisa kita manfaatkan. Karena kami juga melihat peluang di Kabupaten Sigi ini dengan terbukanya rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, yang otomatis sangat dekat dengan Kabupaten Sigi karena Kota Palu, Sigi itu kan berdekatan dengan Kalimantan Timur. Kita menjadikan ini salah satu peluang akses untuk bisa mendorong hasil-hasil bumi yang dia akan ramah lingkungan, yang pasti akan sangat dibutuhkan oleh warga untuk ibu kota baru negara Indonesia yang ada di Kalimantan Timur. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hafid atas penjelasannya. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, di ruangan Zoom ini, jika ada pertanyaan, silahkan mengetiknya di dalam kolom chat, nanti saya akan bacakan kepada kedua narasumber. Sambil mempersiapkan pertanyaan, kami persilakan untuk tim menampilkan video dari Kabupaten Sigi terkait program TAKE. Silakan teman-teman. Mareso Masegena. Ini adalah moto dari Kabupaten Sigi yang berarti dengan bekerja keras kita akan mendapatkan hasil yang sempurna. Hampir 75% luas wilayahnya ini merupakan kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi selaras dengan visi Sigi Hijau. Salah satu wujud komitmennya adalah dengan adanya inovasi transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi atau disingkat TAKE. Ada kaitan dan ada keterkaitan kemudian antara TAKE dan konsep Sigi Hijau itu sendiri. Misalnya ya sederhana saja bagaimana masyarakat harus diberdayakan dengan lingkungannya. Minimal nilai lingkungannya itu menjadi nilai ekonomi. Ketika bicara hijau atau inovasi Sigi Hijau tidak hanya bicara menanam pohon, memelihara pohon, tapi termasuk penguatan-penguatan kawasan lingkungan, kebersihan, pengolahan, penataan sampah, dan lain sebagainya. Mimpi ini kita praktekkan dalam sebuah penyusunan RPJMD, kemudian kita tuangkan di dalam program-program, salah satunya tadi
yakni yang terkait dengan Perbub yang dimaksud anggaran berbasis TAKE. Sebagai bentuk implementasi Sigi Hijau melalui program TAKE, Bupati telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan tata cara perhitungan rincian anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan payung hukum inilah, diharapkan pembangunan Kabupaten Sigi Hijau dapat terimplementasi hingga tingkat desa, khususnya yang memperhatikan aspek ketahanan lingkungan. Program TAKE sebagai bentuk apresiasi terhadap desa-desa di Kabupaten Sigi yang memiliki inovasi program berbasis lingkungan merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kita tahu bahwa pada saat kita bicara kolaborasi, termasuk koordinasi, tidak hanya cukup pada saat kita di rapat-rapat. Jadi kita ingin memperbaiki tata kelola, khususnya penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran dengan TAKE ini. Saya melihat bahwa dengan adanya TAKE, transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi ini akan menjadi salah satu lagi upaya kita untuk mengkolaborasikan mulai dari pola pendanaannya sampai ke tindak lanjut dalam implementasi sampai ke level desa. TAKE memiliki 5 indeks pembobotan yang menjadi ukuran dari pagu alokasi kinerja yang terhitung sebesar 1% dari anggaran alokasi anggaran dana desa. Terkait pembobotan itu sebenarnya lebih kepada aplikatif implementasi dari Perda Sigi Hijau. Nantinya kita akan coba sosialisasikan ke desa-desa, sampaikan item-item yang kalau bahasa santainya diperlombakan. Jadi biar mereka rebutan ke sana dan syarat-syarat kriterianya itu jelas. Salah satu desa yang mendapatkan implementasi TAKE yaitu Desa Kaleke. Inovasinya berupa program pengembangan benih jagung unggul melalui pengelolaan pertanian terintegrasi. Program Desa Kaleke ini sejalan dengan Kabupaten Sigi yang ditetapkan sebagai lumbung jagung nasional. Tanggapan masyarakat dengan masuknya program ini, masyarakat ini sangat antusias sekali untuk penanaman jagung ini. Sangat mengapresiasi terhadap adanya skema kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Dalam konteks Sigi, saya kira ini dua hal. Yang pertama, mendukung visi misi daerah, kepala daerah dalam mewujudkan satu model pembangunan yang mengadaptasi model-model pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, saya kira ini juga mendukung upaya mitigasi adaptasi wilayah Sigi yang mana memiliki kerentanan ekologis yang sangat tinggi. Saya menjadi pimpinan daerah tentu berkomitmen bagaimana visi dan misi ini menjadi sebuah hal yang nyata dalam bentuk tindakan kita di program. Terkait dengan lingkungan di Kabupaten Sigi yang ada, tentu saya ingin bagaimana masyarakat yang di sekitarnya berdaya dengan keadaannya yang ada. Maksudnya, apa kekuatan ekonomi di wilayahnya, itu menjadi kekuatan ekonomi dia. Nah, ini yang memang harus menjadi hal yang nyata untuk dilakukan. Penguatan produksi pangan, pengelolaan lingkungan desa, kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ketahanan lingkungan adalah jaminan yang diberikan dari program TAKE. TAKE adalah bentuk nyata dari gotong royong untuk mewujudkan lingkungan terjaga dan masyarakat sejahtera di Kabupaten Sigi. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi video singkat terkait TAKE di Kabupaten Sigi. Kita sudah menerima banyak pertanyaan di kolom chat, tapi karena waktunya sangat terbatas, saya akan coba pilihkan 2 pertanyaan dulu. Jika masih memungkinkan, lanjut. Jika tidak, mohon maaf kepada penanya yang tidak sempat dibacakan pertanyaannya ya. Saya pilih 2 dulu ya, untuk Pak Hafid dan Mas Erik. Pertama, mungkin kepada Mas Erik dulu. Pertanyaan dari Zainul Abidin.
Apa saja program pendampingan yang dilakukan LTKL kepada kabupaten yang telah menerapkan TAKE? Dan bagaimana strategi LTKL dalam rangka mendorong terjaganya lingkungan bagi nih yang kedua nih, kabupaten lain yang belum bergabung bersama LTKL dan belum berkesempatan untuk menerapkan TAKE? Silahkan Mas Erik secara singkat ya Mas ya. Terima kasih. Ya, pertama terima kasih Pak Zainul Abidin. Saya ingin sampaikan dulu bahwasanya LTKL itu merupakan asosiasi pemerintah kabupaten ya. Di mana basis pengembangan program kegiatannya itu memang berdasarkan kebutuhan kabupaten anggota. Nah, dalam hal ini adalah SIGI, salah satu kabupaten anggota LTKL, dan LTKL sudah mendapat mandat program prioritas yang dikembangkan oleh kabupaten-kabupaten LTKL melalui rapat umum anggota, di antaranya adalah pengembangan insentif. Jadi layanan LTKL itu hanya mampu menjangkau sampai ke level kabupaten anggota saja secara mandatori. Ya, artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus mencek kemudian kabupaten-kabupaten yang sudah masuk di dalam keanggotaan LTKL. Nah, bagi kabupaten yang belum bergabung dengan LTKL, pertama LTKL juga membatasi diri untuk 10 kabupaten aktif ya. Dan yang kedua, bagi kabupaten yang belum bergabung, biasanya kami akan mencoba membagi best practice yang sudah diterapkan LTKL bersama kabupaten anggota untuk semangatnya ditularkan ke kabupaten lain. Contohnya misalnya kami dulu pernah berkomunikasi untuk melakukan hal yang serupa dengan Kabupaten Banyuasin, kemudian dengan Kabupaten Bone Bolango, akhirnya bergabung dengan LTKL, dengan Kapuas Hulu, kemudian akhirnya memilih untuk bergabung dengan LTKL, dan kabupaten-kabupaten yang lainnya selain dari LTKL juga tetap kami kita layani dalam konteks hubungan kita bersama APKASI atau Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam konteks mendorong terjaganya lingkungan di sana, ada beberapa program prioritas yang dikembangkan oleh LTKL bersama kabupaten, diantaranya adalah aspek perencanaan, kebijakan, serta peraturan yang harus didorong betul-betul dikunci di aspek perencanaan itu agar memastikan lingkungan itu terjaga by system ya. Sistemnya didukung oleh sistem keuangan di sana atau penganggaran di sana, didukung oleh berbasis perencanaan yang sudah termuat di dalam RPJMD, Renja, dan Renstra Dinas, didukung oleh kolaborasi multi-pihak, dan didukung oleh berbagai komponen misalnya di level provinsi dan di nasional sendiri. Saya kira demikian. Baik, Mas Erik. Kita lanjut ke Pak Afid. Saya coba pemilihkan satu dulu, Pak, sebelum kita lanjut yang lain. Dari Bu Melinda, kami ingin menanyakan indikator apa saja yang terkait aspek ekologi, indigenous knowledge, dan cultural yang telah disusun melalui dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sigi. Bagaimana kiat Pemkab Sigi untuk terus menjaga lokalitas dan keterikatan masyarakat dengan lingkungan di tengah arus modern saat ini. Jadi bagaimana akhirnya Pemkab bisa menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan keadaan masyarakat saat ini dengan keberagaman lokal dan karakteristik masyarakat lokal di Sigi. Silakan Pak Afid. Baik, makasih. Tentunya kalau kita bicara indikator-indikator, tadi sebenarnya sebagian sudah kita jelaskan, mulai dari misalnya tadi contoh ada pertanian organik, kemudian ada berkaitan dengan pengolahan lingkungan yang lebih luas, termasuk dengan adanya pengolahan lingkungan, termasuk dengan pengolahan sampah, adanya upaya-upaya untuk melakukan penghijauan dengan adanya program misalnya 10.000 pohon per desa. Yang paling penting sebenarnya yang dilakukan oleh Kabupaten Sigi untuk menjaga kearifan lokal yang terjadi, yang ada saat ini Kabupaten Sigi, selain bagaimana kita mendorong keberlanjutan daripada apa yang terjadi di Kabupaten Sigi itu. Kemarin kita saat ini banyak sekali perilaku-perilaku atau yang bisa sangat kita contoh. Misalnya contoh, saya tadi sudah cerita ada misalnya tanaman obat, ada kelompok pengelolanya, kemudian ada
pariwisata yang berkaitan misalnya dengan taman likuifaksi. Likuifaksi ini kondisi yang kemarin terjadi. Sekarang ada pemuda yang mendorong dia menjadi taman likuifaksi, dan sekarang pemuda itu kita dorong dia bisa menjadi pemuda pelopor. Sekarang sementara lagi ikut kayak semacam penilaian oleh teman-teman Kementerian Pemuda dan Olahraga serta pariwisata. Kemudian di sana ada juga kelompok-kelompok bank sampah yang kita dorong melalui kerjasama dengan teman-teman NGO, juga dengan teman-teman kelompok pemuda yang ada di Kabupaten Sigi, dan dia mendorong sampai ke produksi. Misalnya contohnya dia ada menghasilkan maggot. Kira-kira seperti ini mungkin bagi masyarakat yang sudah kota mungkin ini sudah biasa, tapi bagi kami yang ada di pedesaan ini sesuatu yang luar biasa, karena ini bisa menjadi salah satu, selain menjadi pupuk organik yang kita dorong berkaitan dengan misalnya pengembangan pertanian tadi, ini juga bisa menjadi satu pengolahan lingkungan yang akhirnya bisa memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya misalnya kelompok-kelompok pemuda. Kemudian di sana kita sekarang punya ada namanya sekolah alam dongi-dongi. Kemudian kita punya sekolah adat yang tujuannya kayak misalnya sekolah adat ini dia akan mendorong keberlanjutan daripada bagaimana, karena sekarang kan begini, adat ini sebagian kadang-kadang dia hanya diketahui oleh generasi di atas, tapi generasi di bawahnya dia sudah tidak bisa dipungkiri memang dengan kemajuan saat ini kita akan terkontaminasi dengan IT dan lain sebagainya, dia akan lebih berpikir keluar. Tapi dengan adanya sekolah adat ini dia akan menjadi bagian daripada pengelolaan lingkungan, karena kami selain program-program lingkungan kita juga sekarang mendorong adanya reforma agraria, termasuk di dalamnya perhutanan sosial, yang salah satunya di dalamnya lagi spesifik ada kita mendorong hutan adat. Kaitannya dengan apa? Kaitannya untuk menjaga hutan-hutan yang ada di wilayah Kabupaten Sigi ini. Ini menjadi sesuatu yang praktek-praktek yang saat ini terus berlangsung, terus berjalan di Kabupaten Sigi, dan pemerintah mendorongnya. Ini memang kadang-kadang agak sedikit bertentangan dengan teman-teman kehutanan yang saya sambil contoh misalnya Taman Nasional. Taman Nasional itu berapa orang yang akan menanganinya? Hanya berapa orang? Balai Taman Nasional Lorelindo itu yang terlibat di dalamnya. Apakah kita akan hanya meminta mereka bertanggung jawab pengolahan hutan yang ada di Kabupaten Sigi, karena di Kabupaten Sigi tidak ada lagi dinas kehutanan? Tentu tidak. Salah satunya adalah melalui masyarakat adat yang memang dia juga mohon maaf, ini ada cukup perdebatan dengan teman-teman di kementerian kemarin. Mereka menganggap bahwa masyarakat adat kami ini mohon maaf sama dengan masyarakat adat lain yang dia akan klaim kemudian dia akan jual kepada kepada korporasi. Mohon maaf, di Kabupaten Sigi tidak seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini. Apa yang kami lakukan, masyarakat adat sadar ada namanya hutan ini menjadi katuvua, menjadi sumber kehidupan. Kira-kira seperti itu. Masyarakat kami masih sebagian masih menyadari hal itu. Dan sekolah adat dan sekolah alam menjadi jalan untuk kita bisa mendorong anak-anak kita bisa sadar dan dia bisa menjadi sesuatu pegangan yang istilahnya berkelanjutan. Ini juga kami kolaborasikan dengan teman-teman dinas pendidikan, kira-kira seperti itu. Dan masih banyak hal-hal lain berkaitan dengan kearifan lokal, ekologi dan budaya yang kita dorong di Kabupaten Sigi, dan istilahnya mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan terus, karena itu sebenarnya substansinya. Kita berharap ini dan TAKE bisa menjadi salah satu jalan daripada penghargaan insentif untuk mendorong perilaku baik daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi. Nah, ini yang kami cerita tadi. Ini terus tentunya kami berharap ini akan terus kita evaluasi, monitoring mana lagi yang akan kita perkuat untuk bisa mendorong pengolahan lingkungan yang lebih baik melalui program TAKE di Kabupaten Sigi. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya. Luar biasa memang ya, keterikatan antara alam dengan manusia akhirnya membuat manusia pun berusaha untuk tetap mempertahankan kelestariannya. Masih dengan isu yang sama, ekonomi. Ini kan karena yang sering sekali berbenturan ekonomi dengan lingkungan ya. Saya kembali ke Mas Erik. Ada pertanyaan dari Mas Ipung, sejauh mana TAKE ini bisa mendorong pemuda di Sigi untuk turut berkontribusi menjaga lingkungan, tapi sekaligus juga memperoleh keuntungan ekonomi? Apakah sudah ada contohnya? Silakan Mas Erik. Oke, pertama dengan adanya skema TAKE, maka dipastikan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan ekonomi di level desa itu berjalan dan bekerja. Itu satu. Artinya pemuda yang ada di level desa akan tersentuh dalam upaya-upaya pemerintah desa untuk meningkatkan ekonomi di sana.
Nah, salah satunya misalnya terkait dengan sigi, misalnya terkenal sekali dengan bawang sigi, bawang goreng sigi. Jadi kawan-kawan bisa cek itu di berbagai marketplace, itu sangat penjualannya luar biasa sekali dari data, bahkan kalau pengen akses itu di gerai lestarinya Kabupaten Lestari, Kabupaten di LTKL juga disediakan. Itu semuanya berbasis UMKM, tapi memang baru selevel ibu-ibu ya, ibu-ibu ataupun perempuan di level. Artinya pemudanya dapat meningkatkan produksi bawangnya, kemudian UMKM dapat memprosesinya, dan dapat memasarkannya, pemerintah dapat menjembatani untuk memasarkan. Nah, kaitannya dengan pemuda, sebenarnya kami belum tahu konkretnya seperti apa bekerja di sini, tapi saya akan jump in ke salah satu kabupaten lainnya yang juga menerapkan TAKI, di Kabupaten Siak misalnya. Bahkan pemuda di sana itu sudah mendirikan satu perusahaan, sudah mendapatkan investasi dari berbagai badan hukum dan perusahaan juga. Karena mereka menjaga gambutnya, salah satu indikatornya adalah menjaga lingkungan di sana, dan lingkungan di sana ada gambut. Mereka pemerintah desanya berhasil mengeluarkan surat pelarangan menangkap ikan gabus menggunakan setrum dan racun. Akhirnya pemuda sana dapat membudidayakan ikan gabus. Kemudian dengan perusahaan yang dibentuk oleh pemuda di sana, diolah menjadi ekstrak albumin, yang kandungannya harganya luar biasa. 1 mili itu sekian ratus ribu. Kalau selama ini mereka masyarakat pemuda sana hanya menangkap ikan gabus, kemudian jualnya per kilo 10.000 atau 12.000, sekarang mereka udah bisa menangkap ikan gabus, menjaga gabus, dan menjual ekstrak ikan gabus tadi bisa sampai 400.000 per sekian miligram gitu. Kalau selama ini kan mindsetnya tangkap ikan gabus secara masif, kemudian dia jual berdasarkan kilo, gitu, berapa berat yang dapat. Kalau sekarang pemudanya udah berubah cara pikir dagang terhadap ikan gabus itu dengan mengekstrak kandungan albuminnya yang dijual mahal sekali. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah di sana? Artinya pemuda akan berada di garda depan untuk menjaga gambut. Karena gambut kering, ikan gabus nggak ada, penghasilan mereka nggak ada. Kemudian desa juga bergerak untuk menjaga gambut di sana, karena sudah ada alokasi dana yang diperuntukkan untuk proteksi areal itu. Melalui kebijakan sudah, melalui peraturan desa, peraturan kepala desa di sana, atau peraturan desa di sana untuk tidak boleh menggunakan setrum dan menggunakan racun untuk menangkap ikan gabus, karena kalau ditangkap secara masif di sana maka akan menyebabkan ikan gabus punah, ekonomi masyarakat akan terganggu, gitu kan. Dan yang kedua, karena mereka mampu mengintensifikasi produk itu, maka pemuda di sana sudah go internasional ya, bahkan sudah ada tawaran-tawaran dari dunia farmasi itu untuk menginjek dana mereka agar kandungan albumin itu di drop atau dijual ke perusahaan farmasi. Penghasilan mereka udah lebih meningkat. Selama ini jual 12.000, sekarang udah jual ratusan ribu ya. Nah, yang terakhir itu adalah kemudian pemuda inilah yang menciptakan ikan gabus yang boleh dijual itu beratnya 4 ons atau 5 ons. Jadi kalau selama ini ikan yang sebesar jempol ini juga ditangkap karena kebutuhannya kuantiti ya, berat ya, sekarang ini sudah dikesampingkan. Artinya apa? Ikan gabus di sana juga akan semakin berkelanjutan karena yang usia produktifnya yang ditangkap, yang dijual itu yang usia yang tidak produktif itu dikembalikan ke awal. Nah, artinya coba Kak Nia, Kak Astrid bayangkan ke depan, artinya akan ada ikan gabus di sana, gambut di sana akan selalu terjaga, masyarakat ekonominya akan semakin meningkat, yang selama ini menjual ikan gabus per kilo ya 12.000, sekarang menjual ikan gabus dengan ekstraknya sudah ratusan ribu. Nah, itu upaya-upaya yang kita dorong, dan bahkan di Kabupaten Sintang sekalipun belum menerapkan TAKI, sedang berjalan proses TAKI-nya, sudah pemuda di sana, pemuda desa di sana justru, wah kami kalau begitu bisa memproteksi satu areal itu untuk produksi ikan gabus. Nah, seperti itulah salah satu model. Kalau di sini barangkali contoh konkretnya kita lihat di aspek bawang goreng sigi. Jadi sekarang bawang goreng sigi itu udah go di marketplace ya, penjualannya sudah tinggi sekali. Barangkali itu contoh best practice yang bisa kami dapatkan. Terima
Baik, Mas Erik. Memang TAKE juga tidak semata-mata mendampingi pemerintah, tapi juga memberikan edukasi, terus-menerus sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana menaikkan nilai jual dari suatu produk ya, dengan tetap memperhatikan tentunya lingkungan seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Terakhir nih Pak, kepada Pak Hafid, pertanyaan saya sekaligus penutup untuk sesi tanya jawab ini dari Mbak Eka Nur Taufik, tapi saya potong sedikit karena ada beberapa yang sudah dijelaskan oleh Pak Hafid tadi ya. Apakah pembuatan atau penyusunan program TAKE ini harus selalu dimulai oleh kepala daerah? Bagaimana pendapat Pak Hafid? Baik, kalau saya sebenarnya berpikirnya tidak mesti. Cuman memang kepala daerah pasti menjadi motor penggerak utamanya. Karena ini kan memang selalu seperti itu kadang-kadang pemikiran kita bahwa kepala daerah akan menjadi penggerak utama daripada satu kebijakan, kira-kira seperti itu. Namun di sisi lain, kalau saya juga melihat kepala daerah juga ada yang mau menerima masukan, begitu. Ada yang mau terbuka. Saya bersyukurnya Kabupaten Sigi dua-duanya. Jadi beliau juga sebagai penggerak utamanya. Di sisi lain beliau juga menerima masukan, menerima hal-hal baru yang istilahnya dapat memberikan manfaat buat pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sigi. Jadi saya pikir seperti itu, dan untuk kalau kabupaten lain tentunya saya tidak bisa menjustifikasinya, tapi dua-duanya bisa dimulai oleh teman-teman penggerak yang istilahnya aktor-aktor penggerak yang ada di kabupaten itu atau di daerah itu, bisa juga melalui kebijakan visi misi Pak Bupati. Alhamdulillahnya, saya ulangi lagi tadi, di Kabupaten Sigi ini dua-dua begitu. Jadi beliau punya keinginan kuat juga, dan beliau juga terbuka untuk menerima berbagai macam masukan yang baik berkaitan dengan upaya-upaya inovasi-inovasi pengelolaan lingkungan, termasuk sampai ke proses-proses pendanaannya. Demikian, terima kasih. Luar biasa memang ya Pak ya, untuk komitmennya Pak Irwan, Bupati Sigi. Melanjutkan satu pertanyaan terakhir Pak, melanjutkan pertanyaan dari Mbak Eka ini. Kan tadi kan Pak Hafid sudah menjelaskan bahwa Sigi tidak hanya memiliki perbuk, tetapi juga perda, dengan harapan perda itu bisa lebih long lasting, lebih lama gitu. Selain itu, apakah sudah ada rencana jangka menengah ke depannya seandainya Bapak Bupati sudah selesai masa jabatannya, bagaimana melestarikan program atau mungkin kebijakan ini tetap bertahan di Kabupaten Sigi atau mungkin dikembangkan lebih lanjut lagi? Silakan Pak. Jadi begini, di Kabupaten Sigi itu mohon maaf bukan hanya RPJMD, bukan hanya rencana jangka menengahnya. Lingkungan itu adalah prioritas. Karena itu tadi, mulai dia punya kondisi geografis, kondisi geologis, kemudian kita sudah menerima kondisi kita ditetapkan oleh negara dengan taman nasional yang luas, hutan lindung, bahkan kita punya taman hutan rakyat, kita punya suaka alam, dan lain macam-macam. Ada banyak sekali daerah-daerah konservasi sebenarnya dari negara yang dititipkan di Kabupaten Sigi. Tapi memang tidak mudahan seperti itu. Sampai saat ini tidak menjadi beban buat kami, tapi justru itu menjadi suatu kesadaran buat kami. Saya ulangi lagi tadi, karena termasuk dengan kondisi gempa kemarin, ini kita sadar, ya memang kondisi kita harus menjadikan lingkungan menjadi salah satu, dan mitigasi bencana itu menjadi salah satu prioritas utama. Ya, ini memang masih cukup. Rumah itu memang akhirnya sepertinya tidak boleh lagi bangun rumah seperti masyarakat di kabupaten lain, masyarakat Indonesia di kabupaten. Kita memang sudah harus mengadopsi misalnya rumah-rumah tahan gempa. Karena memang pada saat gempa kemarin, banyak masyarakat kita yang tertimpa dan meninggal oleh reruntuhan rumahnya sendiri. Ini barangkali menjadi pegangan kami, olehnya mungkin untuk Kabupaten Sigi memang pengelolaan lingkungan ini bukan hanya karena periodisasi daripada bupati saat ini, tapi karena memang sudah tertuang di dalam RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun, dan itu kita terus komit karena memang
masih banyak masyarakat kami, termasuk tokoh-tokoh masyarakat kami, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda yang memang menyadari ini tidak harus tetapi. Jadi siapapun yang akan jadi bupati, pasti isu ini menjadi kalau kayak dalam debat publik akan menjadi isu sentralnya. Kira-kira seperti itu. Karena ya memang kondisi daerah kami seperti ini. Dan kita akan berusaha bisa tetap berdaya, bisa tetap lestari, termasuk dengan keterlibatan berbagai macam stakeholder, mulai dari tokoh pemuda, perempuan, karena ini juga kita sadar keterlibatan perempuan yang sangat aktif di Kabupaten Sigi mendorong berbagai macam pengolahan lingkungan yang bisa memberikan manfaat buat Kabupaten Sigi ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Hafid, Mas Desviko. Mohon maaf waktunya sangat terbatas. Sebetulnya saya juga masih memiliki banyak sekali pertanyaan. Tapi satu hal yang saya pelajari dari diskusi kali ini memang kabupaten-kabupaten lain itu layak untuk berkaca kepada pengalaman Sigi. Sigi selain punya bupati yang memiliki komitmen yang luar biasa terhadap pengelolaan lingkungan, juga bupati yang enak untuk diajak kerjasama oleh masyarakat sipil. Jadi ketika ada inovasi-inovasi yang dianggap memang baik untuk masyarakat, seperti TAKE misalnya kebijakan transfer anggaran, itu dengan mudah transfer diskusi dengan Pak Bupati. Itu memang privilege yang dimiliki oleh Sigi, dan kabupaten lain memang pantas untuk belajar dari pengalaman-pengalaman baik yang sudah dipaparkan oleh Pak Hafid selaku perwakilan dari Bupati Sigi. Baik pemirsa sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat. Di Sulawesi Tengah sudah lebih sore tentunya ya Pak ya. Kita sudahi saja acara podcast seri 6 TAKE Kabupaten Sigi, Kepala Daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Ekologi kali ini. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan kembali 6 podcast seri Kepala Daerah Penggagas Insentif Fiskal dari Kabupaten Siak, Provinsi Kaltara, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Sigi yang hari ini berlangsung podcastnya, dapat disaksikan kembali di kanal YouTube beritabaru.co dan YouTube Fitra Riau. Saya Astrid Deborah Meliala bersama para narasumber terhormat pamit undur diri dari acara ini. Terima kasih atas setiap perhatian, atensi, dan dukungan dari tim untuk mempersiapkan podcast ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.